3, 2, 1, and action. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan penataan ruang dan analisis wilayah. Saya akan menyampaikan materi lanjutan dari bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Dr. Sari Hayati Hasibuan. Dan kali ini saya akan menjelaskan hal yang terkaitan dengan strategi penataan ruang. Nah, bicara mengenai strategi penataan ruang sangat tergantung pada penafsiran sudut pandang. Nah, dalam kaitan itulah saya mengajak untuk melihat kembali perbedaan sudut pandang, karena sudut pandang akan mempengaruhi cara berpikir akan mempengaruhi analisis, analisis mempengaruhi kesimpulan, dan kesimpulan akan mempengaruhi cara bertindak. Nah, dalam kaitan ini, bagaimana materi tentang strategi penataan ruang dilihat dari perspektif ilmu lingkungan, berbasis pada ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Antara lain, kita akan bicara mulai dari bagaimana istilah-istilah teknis itu menjadi konsep dasar. Kemudian yang kedua, nanti dilihat bagaimana batasan konsep kebijakan dan strategi yang baku. Baru kita lihat lagi bagaimana pemahaman lingkup perencanaan dan muatan-muatan rencana pembangunan jangka panjang nasional kita. Dari situlah nanti kita akan bisa menalarkan bagaimana muatan strategi penataan ruang kita di Indonesia. Ini beberapa istilah. Jadi visi itu adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah rumusan umum. Visi itu dioperasionalkan ke rumusan-rumusan misi. Misi itu dioperasionalkan ke rumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu dioperasionalkan ke tingkat rumusan strategi. Dari strategilah nanti akan keluar rumusan rencana struktur, rencana pola ruang, dan program-program perwujudan ruang. Nah, kita bicara mengenai strategi dan kebijakan. Carl Friedrich itu memberikan definisi mengenai kebijakan publik. Jadi kebijakan publik adalah arah tindakan yang diusulkan seseorang atau kelompok atau pemerintah, pimpinan pemerintah yang nantinya akan memberikan kesempatan-kesempatan baru ataupun peluang-peluang ya akibat yang diusulkan itu, dan bagaimana cara menggunakan atau mengatasi untuk mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan itu. Itu konsep dasar kebijakan. Sedangkan strategi itu bagaimana dijelaskan oleh David tahun 2024 mengatakan bahwa strategi adalah penentuan rencana oleh para pemimpin yang berfokus pada tujuan-tujuan jangka panjang disertai dengan tujuan satu cara penyusunan ataupun upaya bagaimana agar tujuan itu dicapai. Itu yang dimaksud dengan strategi. Nah, kita coba lihat sekarang bagaimana relevansinya dengan perencanaan kita. Kita menyebut bahwa perencanaan itu adalah dari mimpi ke kenyataan. Pengertian mimpi di sini adalah bagaimana seorang pemimpin dengan komunitasnya itu membayangkan di mana mereka berada dan kemana mereka akan pergi. Langkah pertama yang mereka akan lakukan adalah klarifikasi nilai. Dalam hal ini mendefinisikan nilai-nilai kunci yang bermakna dalam setiap aktivitas. Nilai di sini dalam pengertian mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Kemudian nanti beralihlah ke pemahaman di mana mereka sedang berada atau mengkaji kondisi lingkungan saat ini. Itu sering kita sebut dengan mendeskripsikan rona lingkungan. Dalam rona lingkungan itu nanti kita akan bisa melihat di mana kita berada dan bagaimana lingkungan kita sekitarnya. Dalam kaitan itu, apa yang menjadi masalah yang kita hadapi?
Dari masalah-masalah ini nanti makin kita kenal lagi, dari situlah kita pahami apa yang dimaksud dengan isu strategis. Nah, dengan memahami isu strategis ini, kita akan mencoba melihat bagaimana mengatasi isu strategis ini. Karena kalau tidak ditangani, isu strategis ini akan menimbulkan masalah-masalah baru di masa yang akan datang. Dari situlah pemimpin dengan masyarakatnya itu merumuskan visi. Ya, visi itu bagaimana kita melihat masa depan dari jendela hati. Ya, jadi bukan sekedar melihat, tapi melihat, menalarkan, mempertimbangkan keadaan kita sekarang, dan kita menyatakan pandangan kita untuk masa yang akan datang. Dari visilah kita akan merumuskan misi. Misi itulah nanti yang akan menjadi masukan-masukan dalam implementasi visi itu menjadi kebijakan, strategi, perencanaan, program, dan seterusnya sampai ke proyek. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, dalam proses perencanaan, ya, visi, misi, tujuan, dan strategi ini memerlukan masukan-masukan eksternal ya, dari masyarakat dan didekati dengan pendekatan akademik atau teknokratik. Ke bawah, ya, formulasi strategi itu akan menghasilkan implementasi strategi. Strategi itu sudah mencakup program, ya, anggaran, kemudian prosedur. Dan inilah nanti yang diimplementasikan. Implementasinya itu akan dinilai dengan kinerja proses dan juga akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dia akan bersifat siklus dari tahun ke tahun, 5 tahunan, ya 10 tahun sampai 20 tahun. Inilah gambaran proses perencanaan kita, dan di sini kita diingatkan pendekatan ini adalah pendekatan deliberatif, yaitu pendekatan teknokratik, birokratik, dan partisipasi masyarakat. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang menjadi tantangan di dalam rencana pembangunan jangka panjang kita yang di state tahun 2005 yang lalu. Yang dimaksud dengan tantangan di sini adalah apabila kita dihadapkan pada masalah, serangkaian masalah, ya, maka yang kita tetapkan sebagai tantangan adalah masalah-masalah yang harus diatasi dengan cara-cara baru, new approach. Jadi jangan kita mengatasi masalah tantangan dengan cara-cara yang biasa, yang business as usual. Yang sudah kita lakukan tahun yang lalu, kita ulang lagi mengatasi masalah itu tahun sekarang. Itu bukan tantangan. Kalau tantangan harus diatasi dengan cara-cara baru. Nah, di RPJP kita ada beberapa tantangan. Yang pertama, pertumbuhan. Ya, jadi tantangan besar kemajuan perekonomian Indonesia 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah globalisasi. Ya, bagaimana Indonesia menghadapi masalah perekonomian regional ya, di Asia. Ya, Indonesia terletak di celah dua samudra dan dua benua, dan ini akan menjadi fokus karena negara-negara sekitar kita akan maju seperti Cina, India, dan merupakan salah satu fokus yang harus dipertimbangkan secara cermat dalam pengembangan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Itu yang diingatkan di RPJP kita. Yang ketiga adalah masalah demografi. Pertambahan penduduk nasional kita masih relatif tinggi, kemudian rasio penduduk usia produktif kita diperkirakan maksimal ya 50% dari jumlah penduduk, dan angkatan kerja kita diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Dalam kaitan inilah pemerintah sudah mengingatkan akan adanya bonus demografi. Kalau bonus demografi tidak ditangani dengan cermat, bonus itu akan berubah menjadi bencana demografi. Itu sudah sangat kita sadari. Yang keempat adalah konsentrasi. Dalam konsentrasi atau pemusatan kegiatan pembangunan.
di mana selama ini pembangunan kita teraglomerasi di Pulau Jawa. Nah, untuk itulah kita akan berusaha menyeimbangkan pembangunan itu, ya, supaya kesenjangan antara kawasan barat, kawasan tengah, kawasan timur makin kecil, dan juga Jawa dengan luar Jawa. Yang kelima, itu adalah kemandirian. Tantangan kemandirian itu adalah mewujudkan kemandirian, kemajuan ekonomi yang harus didukung dengan potensi. Potensi di sini mengembangkan perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, good governance, dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri. Ya, ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri. Yang keenam, masalah politik. Ya, tentang politik, tantangan terberat dalam 20 tahun mendatang diisyaratkan di situ adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, mengembangkan budaya politik yang demokratis, kemudian menyepakati pentingnya konstitusi yang demokratis, dan melaksanakan rekonsiliasi nasional. Itu tantangan RPJP kita. Nah, modal dasarnya apa? Modal dasarnya adalah wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, dan garis pantai terpanjang di dunia. Kemudian kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, kemudian jumlah penduduk yang besar dengan budaya yang sangat beragam, dan perkembangan politik yang sudah melewati tahap reformasi. Kak,